Boleh, Kak. Oke, Ziva. Jadi apa nih yang pengen kita diskusikan hari ini? Mungkin Kak, kalau untuk CV ini kan yang ada yang paling umum yang sebagian bilang perlu, sebagian bilang nggak perlu. Nah, itu untuk foto di CV, Kak. Itu kalau menurut Kakak gimana, Kak? Oke, foto di CV perlu nggak gitu? Jadi gini, ada definisi yang sifatnya global, ada yang definisi yang sifatnya lokal. Jadi kebenaran di suatu daerah gitu. Biasanya itu gini, CV itu sebenarnya foto itu bukan hal sesuatu yang wajib ya. CV itu bukan hal yang wajib gitu. Sebenarnya kalau yang di luar Indonesia gitu ya, kadang itu masih sebenarnya pro kontra sih gitu. CV itu dianggap salah satu sumber misalkan subjektivitas atau diskriminasi gitu. Jadi yang kelihatan good looking masuk, yang enggak good looking enggak dan lain-lain. Itu adalah yang secara global tuh yang masih jadi perdebatan gitu. Tapi ada yang bilang bahwa enggak kok, kita enggak ke diskriminasi, kita enggak subjektivitas gitu. Kita pengen dia kalau terlihat secara profesional seperti apa looks-nya gitu. Karena penampilan juga kita butuhkan gitu, karena penampilan itu juga sebagai citra perusahaan juga gitu. Jadi itu masih ada plus minusnya tuh ke arah sana gitu ya. Gitu. Nah, itu secara global yang masih masih jadi perdebatan seperti itu. Nah, yang masuk ke Indonesia sebenarnya sama aja sih gitu terkait hal tersebut ya gitu. Tapi kalau di Indonesia aku lebih menyarankan ada fotonya gitu. Oke. Jadi ada suatu tadi terkait foto tuh cuma hanya salah satu yang secara global tuh gini, tapi secara lokal di Indonesia tuh ibaratnya tuh ya itu merupakan suatu kebenaran yang akan lebih bagus kalau ada fotonya gitu loh, Pak, gitu. Nah, Walaupun pakai ATS ya, Kak? Nah, kita kembalikan ke definisi CV-nya. CV itu kan ada yang desain, ada atau kreatif, ada yang ATS friendly gitu kan, ada yang ATS friendly. Nah, bebas. Kalau misalkan yang desain, aku bakal bilang bahwa desain itu ya wajib ada fotonya gitu untuk case Indonesia gitu. Jangan perlakukan desain itu seperti desain yang di luar gitu, nggak ada fotonya. Yang kedua, kalau CV kita ATS friendly gimana? Itu pilihan balik lagi gitu. Mau nggak ada fotonya boleh nggak? Boleh. Oke. Kalau ada fotonya boleh nggak? Boleh. ATS friendly itu foto itu akan disarankan ditaruh di atas sendiri sebelum teks. Nanti biar tidak korelasi antar teksnya tuh biar nggak terlalu terganggu. Jadi dia akan ada foto sendiri, baru nanti teks mulai di bawahnya gitu. Itu kalau kamu memang mau masukin foto gitu. Tapi beberapa dari teman-teman memang sengaja nggak masukin foto di ATS friendly. Terus nanti di dokumen-dokumen yang dilampirkan, baru melampirkan pas foto atau foto formal sebadan gitu. Nah, ini kecocokannya tergantung dari masing-masing aplikan, masing-masing kandidat gitu ya. Gitu. Gitu. Kita nih misalkan nggak semua perusahaan itu sama gitu. Ada yang dia ibaratnya ya saya butuh foto, saya nggak butuh foto gitu. Foto itu kan bisa disampaikan jadi satu sama CV sama atau enggak ya gitu. Ataupun tadi nanti platform-platform apa yang kamu gunain gitu. Kalau kamu tahu ya incaranku memang perusahaan-perusahaan yang sudah aku riset dia akan pakai TS friendly gitu. Ya sudah tidak usah memaksakan diri pakai foto nggak masalah gitu. Itu kita tergantung skenario. Tapi kalau misalkan nanti aku lewat email terus aku ngirimnya pakai CV ATS, boleh nggak? Boleh gitu. Tapi email itu kan kamu bisa ngelampirin dokumen yang lain. Nah, kalau kamu ngelampirin dokumen yang lain, nggak ada dokumen foto, ya sama aja gitu. Nah, hal semacam ini tuh harus di-riset dulu. Risetnya caranya adalah coba sejauh ini dalam tanda kutip ya, karena secara simpel, kesimpulan dari pertanyaanmu adalah foto atau enggak itu sebenarnya lebih ke teknik ya, gitu, strategi untuk apply. Dan kalau kamu udah ngomongin ke ETS friendly ya nggak usah pakai foto nggak apa-apa. Tapi maksudku adalah coba dievaluasi berdasarkan pekerjaan-pekerjaan, sektor-sektor pekerjaan yang kamu lamar gitu. Sektor-sektor yang pekerjaan yang kamu lamar itu gimana gitu. Kalau kamu daftarnya kayak jadi customer service, jadi pramugari, jadi teller, jadi industri kreatif apapun, presenter gitu-gitu yang butuh nonjolin diri, kan harus ada CV tuh terlampir. Nah, kamu mau ngelampirinya gimana gitu? Gitu. Mau jadikan satu dengan CV atau di CV nggak ada tapi di lampiran ada atau di CV ada di lampiran juga ada gitu-gitu. Sama platform-platform apa yang kamu gunakan untuk ngelamar. Tapi kalau by definisi ATS friendly nggak usah pakai foto nggak apa-apa gitu.
Gitu sih. Soalnya ada beberapa ya kan Kak. Contohnya ada satu perusahaan nih. Di perusahaan itu ada dua kakak letingku yang pas aku ajak diskusi, yang satu ini bilang kalau ya baiknya lampirkan foto, yang satu lagi juga ngomongnya ya nggak usah pakai foto. Jadi kadang-kadang suka bingung Nah, beberapa sekarang kelas aku nanya, kamu kalau mau ngelamar ke perusahaan tersebut ngirimnya pakai apa? pakai email Kak. Pakai email kan? Email itu nih langsung dilihat oleh rekruternya. Jadi akan sangat disarankan menggunakan CV desain. Atau kalau kamu mau pakai ETS kasih foto. Oke? Makanya tadi aku bilang, kau pakai jalur apa ngirimnya? ETS friendly itu dia masuk ke database, dia akan mencocokkan. Jadi sebelum ya di filter pakai mata baik visual gitu ya oleh HR atau oleh user gitu, dia akan by system dulu, ditampung lewat sistem. Karena jumlah load yang lamar itu banyak gitu ya, nggak bisa satu-satu, nanti diekstrak tuh kata kunci yang ada di sistem tersebut. Dicocokkan dengan job desk. Nah, balik lagi ke pertanyaannya, kamu ngelamarnya tuh pakai platform apa? Lewat email. Oke, pertanyaannya nggak usah berhenti di situ. Tadi ya, kalau cuma email itu informasi tunggal yang aku peroleh, maka kamu akan disarankan ya udah. Kalau email mah kamu pakai desain aja juga boleh, nggak harus ATS. Kan dia dibuka langsung dilihat pakai mata rekruternya. Bukankah kamu senang kalau kamu bicara dengan siapa gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, kamu udah riset belum perusahaan itu pakai sistem ATS friendly apa enggak gitu. Sistem ATS itu bukan hal yang murah gitu, bukan hal yang simple gitu, ya kan? Gitu. Kamu harus cek lagi ya. Kalau perusahaan kamu buka lowongan nih misalkan, lowongannya cuma 1-2, yang apply juga nggak banyak. Toh juga dalam tanda kutip cuma di daerahmu aja gitu. Daerahmu beda sama di sini di Jakarta misalkan, atau di kota-kota lain, atau mungkin bukan rekrutmen yang dia harus menampung dari beberapa aplikan dari beberapa negara gitu kan. Gitu. Apalagi tadi ke email gitu ya, berarti harus ada foto. Nah sekarang foto itu balik lagi gitu, dia itu bukan suatu faktor tunggal tapi kan merupakan nilai plus nggak sih gitu, enggak gitu. Jadi aku akan sangat menyarankan kasih foto gitu. Ini adalah saran ya, tapi kamu boleh riset juga gitu, coba iseng ngelamar ngelamar pakai CV-mu yang pakai ATS friendly dalam tanda kutip, kamu udah anggap benar gitu ya, kok nggak ada panggilan ya gitu ya, coba iseng kamu kasih foto terus diuji lagi, harus diuji. Karena nanti akan ada orang yang bilang, oh lamar kerja tuh CV-nya yang bagus tuh pakai desain, ada yang ngomong lebih cocok pakai ATS friendly, ada, tergantung industri, tergantung preferensimu pribadi, kamu nyari loker tuh di daerah mana aja gitu, terus tergantung dari platform apa yang kamu gunain untuk ngelamar, kamu bisa ngecek lagi tergantung hasil riset kamu, ini perusahaan udah punya sistem ATS belum. Kamu memaksakan diri, ingat ya, walaupun sekarang lagi rame ATS friendly, kita nggak ada data kayak perusahaan ini udah pakai sistem ATS friendly atau belum gitu. Gitu. Apalagi kalau tadi lewat email ngirimnya kayak begitu gitu kan. Gitu. Kan bukankah itu, apalagi industrinya, tergantung industrinya lagi gitu kan. Kalau memang butuh itu, paling kamu ngerasa kayak ya I'm good looking gitu. Ini aku bukan lagi menjual penampilan, tapi itu merupakan faktor penampilan itu adalah faktor yang menunjang untuk menunjukkan bahwa ini aku profesional gitu. Gitu. Kan kalau orang berpenampilan formal itu kan bukan untuk memamerkan badan kan. Ya, untuk menunjukkan bahwa saya adalah seorang profesional kerja gitu. Nah, itu sama gitu. Jadi kalau email aku akan menyarankan menggunakan foto gitu. Tapi aku udah pakai foto tapi kok sama sekali nggak ada panggilan. Nah, itu bukan faktor tunggal gitu. Jangan-jangan kamu ngelamar kerja sehari satu loker gitu. Jadi belum banyak perusahaan yang tahu kalau ada orang sehebat kamu gitu. Gitu. Jadi jangan berkutat hanya ngotak-atik fotonya. Mungkin cara pakai CV-nya. CV itu ada dua, harus benar cara bikinnya dan harus benar cara pakainya. CV kamu udah luar biasa ngelamar kerja secukupnya ya, percuma. CV kamu udah luar biasa ngelamar kerja cuma pakai email terus ya percuma. Atau sebaliknya, kamu ngelamar kerja semua cara dipakai, tapi CV-mu banyak typo, nggak dikoreksi, blur, nggak jelas, tetap tetap nekat dikirim, job desk-nya atau definisinya di situ bahasanya banyak yang rancu gitu-gitu, banyak kata kunci penting nggak dimasukin. Nah, itu salah gitu. Apalagi udah
bikinnya belum benar, cara pakainya belum benar gitu. Karena akhirnya tadi perusahaan itu nggak ada habisnya, locker itu nggak akan ada namanya locker kosong gitu. Setiap hari itu pasti ada. Cuman masalahnya locker tersebut itu tadi kita udah mengizinkan mereka tahu belum kalau ada orang kayak kita. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang tahu kalau ada orang kayak kita kira-kira udah pas belum untuk mereka gitu. Jadi filteringnya kan banyak nih gitu. Sehingga harus banyak pengujian. Jadi nanya kepada satu orang, nanya ke dua orang yang ada di perusahaan yang sama itu masih sempit banget ya ruangnya ya gitu. Aku nggak bisa menggunakan patokan atau acuan dua orang tadi yang kamu bilang bahwa saya ada satu perusahaan gitu kan. Which is kalau aku bandingin sama perusahaan yang ada di Indonesia kan ini satu ini bisa dianggap nol, cuma satu. Ada dua orang, yang satu bilang gini, yang satu bilang gini. Cuma dua pendapat. Orang yang bisa berpendapat juga banyak, ilmunya juga banyak. Sehingga butuh diuji. Ingat, kalau simpelku gini, jangan karena kamu baca satu literatur gitu ya, baca satu buku, terus kamu langsung menganggap aku sudah paham semuanya. Jangan gitu. Perlakukan itu ke pertanyaan-pertanyaan kamu, gitu ya. Aku coba tanya ke mereka, jawabnya seperti ini. Oke, coba tanya yang lain. Kamu tanya ke aku. Mungkin kamu baca di internet gimana, baca buku mungkin, nonton di konten-konten sosmed manapun gitu. Nanti kamu akan menimbulkan garis merah. Nah, mempercayai bukan sekedar langsung mengimani kayak dalam tanda kutip, itu pasti seperti itu. Tidak ada yang pasti dalam proses rekrutmen. Kecocokan itu harus diuji, gitu kan? Gitu. Karena masing-masing kan punya preferensi. Aku misalkan gunakan CV-ku untuk ngelamar di semua jurusan. Tapi mungkin kamu cuma ngelamar-ngelamar kerjaan yang sesuai bidang kamu, aku masih pengen sesuai dengan jurusanku, gitu. Atau aku ngelamar kerja dimanapun, kamu cuma mau ngelamar kerja di sekitar kotamu misalkan, itu udah beda nanti filteringnya gitu loh. Jadi nggak bisa pendapat satu perusahaan yang terdiri dari dua orang gitu ya, dua orang yang ada di satu perusahaan jadikan acuan. Semua butuh kecocokan, itu butuh diuji. Nanti kalau muncul kecocokan tersebut, nanti kamu punya definisi sendiri, gitu. Itu ya, ini mungkin agak panjang, aku jawabnya kemana-mana, biar kamu nanti bisa dengerin lagi gitu. Tapi intinya seperti itu. Lewat email, kasih foto nggak apa-apa. Terserah CV. Yang penting lampiran-lampirannya, nggak jadi satu sama CV-nya nggak apa-apa. Tapi at least orang tahu kamu siapa. Gitu. Masukin akun LinkedIn juga nanti dia ngunjungin LinkedIn-ku juga nanti ada foto gitu kan. Misalkan seperti itu. Boleh nggak? Boleh. Nah, terus kan Kak, untuk CV itu sendiri, kalau misalnya kita ngirimnya lewat email nih, kan ada yang sebagian berpendapat CV itu baiknya satu lembar, dan ada yang berpendapat boleh lebih dari satu lembar. Nah kan kalau kita misalnya ngirimnya lewat email itu kan dia kan langsung dilihat Kak, yang kayak Kakak bilang tadi. Nah itu dia baiknya memang dirapatkan di satu lembar atau memang dijelaskan poin per poinnya itu 2 sampai 3 lembar gitu. Aku jelasin ya. Dilarang bikin CV dengan mengejar halamannya. Halaman itu ibaratnya tuh pagar, biar kamu nggak ngelewatin. Karena kalau ngelewatin itu jurang misalkan. Kalau ngelewatin itu banyak hewan berbisa misalkan. Atau kalau ngelewatin itu nanti kamu kotor karena lumpur. Jadi halaman itu cuma sebagai acuan pembatas, bukan yang dikejar. Oke? Yang dikejar itu adalah kamu pastikan informasi yang ditulis itu sudah lengkap, menggambarkan pengalaman profesional kamu. Jangan sampai ada yang tertinggal, terus kalau nggak tertinggal, nulisnya itu yang benar, yang dalam tanda kutip menjual. Kamu tidak sedang bikin autobiografi. CV itu adalah marketing dokumen kamu. Ibarat sales itu ini adalah brosur kamu, katalog kamu gitu ya. Yang pengen kamu gunain untuk mempromosikan produk-produknya itu kemampuan diri gitu. Jadi halaman itu jangan untuk dikejar, oke? Untuk patokan aja penandanya gitu. Nah, kalau ada yang bilang CV harus 1 lembar, salah. CV harus 2 lembar, salah. CV harus 3 lembar, salah. CV boleh 1 sampai 3 lembar, betul. Oke? Karena dia tuh sebagai pembatas. Selama CV kamu halamannya masih masuk, nggak usah dipikirin, nggak usah ngejar halaman. Oke? Gitu. Kebanyakan kasus gitu ya di 2 tahunan terakhir dari 2020, 2021, awal 2022 juga ada sih. Jadi orang tuh ngejar halaman CV-nya. Waduh, ada informasi penting, dia punya pengalaman bagus, mau di breakdown gitu kan. Tapi dia mikir bahwa aduh udah nggak cukup nih. Gimana nih? Padahal infoku masih banyak. Akhirnya dia apa? Memilih ini aja deh yang aku masukin gitu. Atau
Aku masukinnya gini aja deh bahasanya gitu. Kalau kepanjangan nggak cukup, padahal itu butuh didetailkan. Padahal kemampuan itu tidak ada di orang lain, ada di kamu. Tapi kamu milih untuk tidak memasukkan atau memasukkan dengan bahasa yang biasa-biasa aja gitu. Itu kan. Ya akhirnya apa? Ya akhirnya nanti begini takutnya. Contoh nih, guys. Misalkan ada orang CV-nya 1 halaman. Nah, orang CV 1 halaman ini ada, aku sih paling suka kategoriin jadi ada 3 kelompok manusia gitu ya. Paling gampang CV 1 halaman adalah dia tidak ngejar halaman, dia jago untuk mendesainnya, tata letaknya, menuliskannya gitu, sehingga semua informasi sudah tertuliskan dengan baik di 1 halaman itu. Nah, ini aku singkirin dulu. Nah, sekarang ada 2 orang nih sekarang. Itu orang tipe 1 ya. Sekarang aku ngomong orang tipe 2 dan tipe 3. Orang yang tipe 2 adalah orang yang ngejar halamannya. Pokoknya CV itu harus 1 halaman, nggak boleh lebih. Dia punya pengalaman banyak, tapi dia ngerasa bahwa harus 1 halaman. Jadi banyak informasi penting tidak diambil, tidak dicantumin. Oke? Itu orang nomor 2. Dia ngejar halaman, banyak informasi penting nggak dicantumin. Ada orang yang nomor 3. Dia itu juga sebenarnya sama ngejar halaman. Tapi kok kebetulan mau dia ngejar halaman apa enggak, ya pengalaman dia di 1 halaman itu udah cukup ya, karena dia nggak banyak pengalaman. Organisasi ikut ya 1 sesekali gitu, magang 1 atau kadang, oh di kampusku nggak ada magang kak, terus nggak ambil magang, nggak ada inisiatif gitu, atau nggak ada ikut ada kesempatan webinar gratis nggak diambil, sehingga orang tipe nomor 3 mau kamu ngejar halaman apa enggak, kamu menuliskan semua pengalamanmu ya cukup di 1 lembar, orang nggak banyak pengalaman. Nah, yang gawat ini orang nomor 2 sama orang nomor 3 nih. Kalau orang ini ngejar halaman, nanti takutnya orang dengan banyak pengalaman hebat, ya. Gara-gara ngejar halaman, dia akan dalam tanda kutip terlihat seperti orang yang pengalamannya cuma dikit dan ya memang semuanya kalau ditulis cukup 1 halaman gitu loh. Paham nggak? Kamu akan dianggap setara sama orang yang nggak punya pengalaman magang misalkan. Kamu akan dianggap setara sama orang yang belum pernah kerja seperti ini dan lain-lain. Hanya karena pengalaman kamu dituliskan secara general atau nggak dimasukin gitu. Hanya nganggap bahwa ini nggak cukup. Memang ada hal yang diseleksi. Ada hal yang mana yang pengen aku tonjolin, mana yang aku masukin. Tapi ada hal yang harus dimasukin semua. Itulah kenapa jangan ngejar halaman gitu. Gitu. Takutnya tuh kayak begitu gitu. Jadi kalau mau main aman secara general aku mau ngomong main aman 2 halaman deh. 2 halaman itu di full, bikin full. First graduate bisa 2 halaman full itu udah bagus, serius gitu. Nanti nulis pengalaman magangnya di breakdown, organisasinya bisa di breakdown, dia ada penelitian di breakdown, mungkin ada prestasi ini itu breakdown, dia pernah nulis paper ini itu, pernah penelitian ini itu breakdown gitu. 2 halaman udah bagus, fresh grade bisa 2 halaman gitu. 3 halaman juga nggak dosa gitu, belum salah karena itu tadi batasannya. Takutnya kalau kamu ngejar 1 halaman tadi, hati-hati. Orang berpengalaman yang ngejar halaman akan terlihat setara dengan orang yang nggak punya pengalaman gitu. Mohon maaf nih gitu. Takutnya nanti seperti itu. Kan nggak mungkin aku nebak-nebak kamu, Pak, gitu. Oh, benernya namanya Ziva ya, Pak. Ini ada orang nih namanya Ziva nih. Kalau dari cara nulisnya sih dia punya pengalaman magang, tapi kayaknya nggak dimasukin deh. Kan kita nggak bakalan ngeliat gitu ya, ya nggak sih? Gitu. Jangan berharap kita menebak-nebak isinya CV dari sesuatu yang nggak kamu tulis gitu loh. Gitu. Emang kita nerawang gitu. Oh dia nggak nulis nih. Oh kayaknya dia punya deh. Nggak bakal gitu. Akhirnya kebaca, wah dia pengalamannya cuma seperti ini. Next. Oh dia oke panggil lagi gitu loh. Kan terlalu beresiko, ya kan? Daripada ada informasi yang kamu filter yang harusnya ditulis, hanya gara-gara tadi mindset kejar halaman, akhirnya kamu ya kayak gitu. Kalau memang cukupnya 2 halaman, silahkan di breakdown gitu. Gitu. Sangat beresiko. Gitu. Aku nggak bilang nggak mungkin ya dibikin 1 halaman, mungkin sekali. Gitu. Tapi daripada salah menentukan kata kunci, salah nge-breakdown, salah nonjolkan mungkin ada prestasi nggak ketulis gitu. Gitu. Karena kalau mau ngomongin by definisi CV 1 halaman itu hanya untuk orang dengan jabatan CEO, COO, pokoknya bos-bos itu tuh gitu. Itu tuh CV 1 halaman, itu aturan dunia tuh kayak begitu. Bukan aturan sih, kita udah tahu pengetahuan dunia itu kayak gitu. CV 1 halaman itu biasanya digunakan untuk orang-orang dengan level C. Dia nggak perlu nge-breakdown tinggi-tinggi semuanya, jabatan tertinggi dia aja yang dia masukin seperti itu, karena orang udah tahu dengan sebut namanya gitu ya.
Bill Gates misalkan, Elon Musk gitu. Gitu. Orang udah tahu karena namanya itu sudah jadi CV-nya gitu. Jadi dia nggak akan banyak-banyak gitu. Ya, tapi tadi takutnya kalau kamu ujar halaman gitu. Nah ini silahkan disampaikan ke teman-teman kamu yang butuh info ini. Atau nanti kalau video ini aku upload, kamu share ke teman kamu. Gitu. Biar cek lagi, jangan salah bikin prioritas hanya karena ngejar halaman gitu ya. Intinya kesimpulannya gitu. Paham ya? Berisiko banget soalnya. Tapi kalau kamu yakin dengan, oh aku bisa nata letaknya gini, bahasa aku bikin concise, aku bisa bikin simple, aku bisa mempermudah pembaca, it's okay, silahkan. Tapi kalau bilang wajib satu halaman salah, wajib dua halaman salah, gitu. Karena itu adalah suatu pembatas. Oke, Pak, semoga jelas. Ada lagi nggak? Kak, ada satu lagi lah mungkin kan Kak. Apa tuh? Dalam CV itu kan ada juga orang yang masukkan misalnya kayak status, agama, terus pokoknya yang info-info kalau menurut Ziva mungkin itu 50-50 untuk dimasukkan gitu Kak. Itu seberapa penting sih Kak sebenarnya? Oke, kamu ngomong bagian terkait dengan informasi pribadi ya, gitu. Jadi aku Iya, kasih tahu ya, informasi pribadi standar itu, ya informasi pribadi standar itu ada 5 gitu, yang dimasukkan. Oke, ini di luar nama ya, nama aku pasti ya. Kalau nama dimasukkan berarti 6 gitu ya. Nama lengkap itu jelas, ya enggak? Gitu. Tapi 5 ini apa selain nama lengkap? Satu, tempat tanggal lahir. CV nggak ada tempat tanggal lahir, aku anggap salah. Oke, kita butuh tempat tanggal lahirmu. Percuma loker nulis usia maksimal sekian gitu. Gitu. Ya kan? Gitu. Yang kedua adalah alamat. Terserah mau alamatnya detail, mau alamatnya nama kota gitu, atau kecamatan, kota, provinsi, boleh. Tanggal lahir, alamat. Yang ketiga, alamat email. Tiga, alamat email. Oke? Itu. Email juga mandatory. Harus ada. Komunikasi profesional salah satunya dengan alamat email. Keempat adalah nomor telepon. Oke? Yang kelima adalah sosial media. Sosial media paling gampang tuh LinkedIn lah gitu. Gitu. Fungsinya sosial media itu adalah tambahan portofolio kamu. Ibarat kayak kamu mau ngomong bahwa kalau informasi di CV saya masih kurang, silahkan cek ke sana gitu sebagai bahan pertimbangan itu. Udah cuma itu doang. Oke? Jadi di luar itu adalah opsional. Kayak foto ya, gender, agama, status pernikahan, ras, apalagi misalkan. Gitu-gitu itu adalah opsional. Tapi ada opsional yang menguatkan, tapi ada opsional yang kalau bisa nggak usah gitu. Gitu. Yang pertama apa? Opsional yang menguatkan itu apa? Ya tadi foto, ya kan? Foto itu pada dasarnya itu bukan hal yang mandatory karena CV nggak ada fotonya juga oke. Tapi dia akan disarankan untuk CV-CV desain, oke? Terkait foto. Yang kedua adalah postur gitu. Jadi tinggi badan, berat badan, postur. Postur itu juga sifatnya dalam tanda kutip akan disarankan untuk lowongan pekerjaan yang dia sifatnya tuh frontliner gitu, oke? Atau ada interaksi langsung dengan customer atau consumer gitu bahasanya, oke? Gitu. Itu disarankan memasukkan dua itu, ada foto, ada postur tinggi badan, berat badan gitu. Itu opsional juga nggak masalah. Tapi ada yang sifatnya opsional, tapi akan disarankan nggak usah gitu. Lebih disarankan nggak usah gitu. Tapi aku ngomong opsional ya, karena aku belum menemukan referensi bahwa ini jangan gitu. Aku belum belum menemukan referensi yang langsung tegas bilang jangan dan langsung kompak gitu ya. Yaitu tadi kayak marital status gitu ya. Kamu single atau married gitu-gitu. Karena itu masih juga ada perdebatan bahwa kalau ditulis nanti gimana, nanti aku jelasin di sesi detail gitu ya. Kalau nggak ditulis nanti dianggap kamu bohong gitu. Ada yang kayak begitu. Terus yang soal yang tadi ya, yang Sarah-Sarah itu
Nah, itu juga disarankan juga tidak gitu. Nanti detailnya aku sampaikan nggak di sesi general ini gitu. Itu sebagai bahan pertimbangan kayak gitu. Yang penting 5 tadi dimasukin ada gitu. Kamu bisa menjaga yang 5 tadi atau 6 tadi kalau ada postur, kalau kamu mau daftar jadi frontliner gitu, itu udah lebih dari cukup gitu. Yang penting kamu bisa pastiin gitu. Nomor telepon aktif, kamu gampang responnya cepat, alamat email bener, nggak alay, balasnya cepat, ada LinkedIn-mu gitu mungkin. Nggak harus LinkedIn sih sebenarnya, website boleh, YouTube boleh, Instagram boleh, tapi jangan sekedar dimasukin gitu. Masukin URL LinkedIn, tapi setelah diklik dibuka LinkedIn-nya nggak lengkap. LinkedIn-nya tidak lebih lengkap daripada CV-mu, tidak lebih informatif. Buat apa? Nyantumin Instagram, habis dibuka Instagramnya dikunci. Setelah dikunci, kita minta connect atau follow, nggak di-confirm, lama. Kamu berharap kita nunggu gitu untuk mempertimbangkan kamu yang nggak jelas gitu, enggak. Atau udah kita buka, memang sih nggak diprotek, tapi nggak ada postingan sama sekali. Terus gunanya apa? Nyantumin Instagram di CV gitu. Jadi ada hal-hal yang sifatnya tuh tadi jangan sekedar ada gitu, harus dibikin complete gitu. Oke, itu intinya itu. Nanti di sesi detail aku jelasin lagi gitu. Tapi sementara jawabannya itu ya. Mungkin itu aja sih Kak yang untuk sesi generalnya. Oke, sekarang aku masuk ke yang detail ya. Oke, kita bahas CV-mu.